Baik, selamat sore Bu Eka dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fernanda Putri Handayani, dan juga ada 3 rekan saya. Di sini ada Saskia Pratiwi Nabila, kemudian Adinda Janita Amelia, dan juga Putria Salsabila. Jadi kami di sini akan membahas materi mengenai aspek metodologis yang meliputi konstruktivis dan juga kritis. Baik, jadi dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Untuk yang pertama, kami akan membahas terlebih dahulu untuk latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, kemudian yang berikutnya ada pendekatan konstruktivis dalam riset media dan budaya cyber, dilanjutkan pembahasan untuk pendekatan kritis dalam riset media dan budaya cyber. Kemudian untuk studi kasusnya, kami mengambil fenomena di sini adalah pinjaman online ilegal, yang akan kami bahas selanjutnya di sini penerapan dari pendekatan konstruktivis dalam penelitian fenomena pinjol ilegal ini. Kemudian kami juga akan membahas mengenai penerapan pendekatan kritis pada struktur kekuasaan dan dominasi dalam industri pinjaman online ilegal. Kemudian setelah itu kami juga akan membahas dampaknya dari pinjol ilegal ini terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian untuk bagian terakhir kami akan membahas dari kesimpulannya. Baik, untuk pembahasan pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi kalau kita lihat di era digital saat ini, untuk fenomena cyberculture sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga dapat mempengaruhi untuk dari aktivitas berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Nah, untuk budaya cyber sendiri mencakup beberapa aktivitas online, seperti ada media sosial, e-commerce, dan juga beberapa komunitas virtual lainnya. Nah, selain memberikan berbagai keuntungan yang cukup banyak, untuk perkembangan ini sendiri dapat menimbulkan beberapa, tantangan ataupun masalah baru yang tentunya akan masyarakat hadapi saat ini. Nah, untuk fenomena atau isu yang sangat krusial di Indonesia saat ini kita ambil contohnya ada fenomena dari pinjaman online ilegal. Nah, untuk pinjaman online ilegal ini tentunya dia adalah penyedia layanan keuangan yang tidak terdaftar dan juga tidak terawasi, tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan, yang nantinya akan memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Nah, untuk dampak yang signifikan yang sudah dialami atau dirasakan masyarakat saat ini, yaitu untuk masalah utamanya seperti suku bunga yang cukup tinggi, kemudian adanya praktik penagihan yang kasar, bahkan terkadang tidak manusiawi, kemudian juga yang paling serius di sini adanya penyalahgunaan data pribadi. Nah, untuk data pribadi ini sudah menjadi isu yang sangat serius ya untuk saat ini, di mana data peminjam seringkali disalahgunakan atau biasanya untuk mengakses kontak telepon dan menyebarkan beberapa informasi pribadi tanpa izin. Nah, sehingga untuk hal tersebut dapat merusak reputasi dan privasi dari si peminjam. Nah, dari kasus pinjol ilegal ini sangat relevan dan dalam konteks cyberculture, karena dapat memperlihatkan bagaimana teknologi digital saat ini dapat digunakan untuk mengeksploitasi bahkan menipu masyarakat.